Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR selaku pembahas, Bapak Dr. Franciscus Nur Seto MPSI selaku pembimbing 1, dan Bapak Johan Siswoyo MPD selaku pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Yogi Dwi Saputra dengan NPM 1963051010 dari Prodi Penjas 19. Saya merasa senang karena sudah sampai di tahap ini dan berdiri di hadapan Bapak untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Latihan Naik Turun Tangga dan Menendang dengan Beban Terhadap Kecepatan Tendangan Megiri pada Cabang Olahraga Karate. Di sini saya akan menyampaikan beberapa judul, yaitu bab pertama pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 latar belakang masalah, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 batasan masalah, 1.4 rumusan masalah, 1.5 tujuan penelitian, 1.6 manfaat penelitian. Di Kabupaten Lampung Utara, banyak para koha yang sudah menjadi atlet karate sudah sering kali mengikuti kejuaraan di daerah hingga nasional. Saat diamati, ketika kohai latihan, kohai-kohai tersebut lebih sering melakukan suki atau pukulan daripada giri atau tendangan, dan latihan tungkai. Sehingga, ketika melakukan tendangan megiri, kohai sering mengalami beberapa masalah, seperti kurangnya power dan speed, khususnya pada saat melakukan megiri, sehingga kohai tidak maksimal kemampuannya. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan speed atau kecepatan tendangan megiri dengan bentuk latihan naik turun tangga dan menendang dengan beban supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Naik turun tangga dan menendang dengan beban adalah beberapa contoh untuk latihan variasi, contoh bentuk latihan variasi yang bisa meningkatkan speed atau kecepatan pada tendangan megiri. Kemudian selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, kohai karate Dojo Gojoki Lampung Utara belum memiliki kemampuan kecepatan tendangan megiri yang baik, sehingga tendangan megiri yang dihasilkan itu kurang cepat dan ganas. Yang kedua, kohai karate Gojoki Lampung Utara memiliki kondisi fisik yang kurang baik, sehingga tendangan itu sangat lemah. Yang ketiga itu, kohai karate Gojoki Lampung Utara belum memiliki program latihan khusus. Yang keempat, pemberian bentuk latihan masih kurang bervariasi tanpa adanya latihan yang khusus agar kohai dapat meningkatkan kecepatan tendangan megiri. Kemudian selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian tidak meluas, maka penulis membatasi penelitiannya hanya membahas tentang pengaruh latihan naik turun tangga dan latihan menendang dengan beban terhadap kecepatan tendangan megiri pada cabang olahraga karate. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh latihan modifikasi naik turun tangga terhadap hasil tendangan megiri pada kohai karate di Dojo Gojoki Kabupaten Lampung Utara? Yang kedua, adakah pengaruh latihan menendang megiri dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan megiri pada kohai karate di Dojo Gojoki Kabupaten Lampung Utara? Yang ketiga, adakah perbedaan pengaruh latihan antara modifikasi latihan naik turun tangga dengan latihan menendang megiri dengan beban? Selanjutnya, tujuan penelitian. Itu ada 3. Untuk mengetahui, yang pertama, untuk mengetahui besarnya pengaruh latihan naik turun tangga terhadap hasil tendangan megiri pada kohai karate di Dojo Gojoki Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh latihan menendang megiri dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan megiri pada kohai karate. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan besarnya pengaruh antara latihan naik turun tangga dengan latihan menendang dengan beban. Kemudian selanjutnya manfaat penelitian. Itu ada 4. 1. Penelitian selanjutnya agar dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Yang kedua, siswa, agar siswa dapat mengetahui kemampuan tendangan megirinya dan dapat mengetahui metode latihan yang berpengaruh dalam meningkatkan kecepatan tendangan megiri. Yang ketiga, pelatih, memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pelatih dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan peserta siswa untuk hasil kedepannya. Yang keempat, bagi program studi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya meningkatkan pengembangan ilmu keolahragaan yang lebih luas dan lebih maju untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Definisi karate. Karate merupakan olahraga yang menggunakan tangan dan kaki sebagai alat untuk melepaskan kekuatan pukulan, serangan, dan tendangan sebagai senjata utama. Karateka memerlukan kecakapan gerak dasar yang nantinya dapat digabungkan dengan gerakan lain, atau sering disebut gerakan kombinasi. Mukholid 2007. Dalam karate dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kumite dan kata. Kemudian selanjutnya, teknik tendangan maegiri. Purba 2016 halaman 57 menyatakan bahwa untuk bentuk maegiri, teknik tendangan maegirinya yakni posisi awal dapat dimulai dengan sikap berdiri normal Hisokudachi, ditekuk atau berdiri tekuk depan Zen Kusudachi. Dalam teknik tendangan, Mudrich ETC 2015 halaman 93 menjelaskan terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Arah eksekusi tendangan. Yang kedua, bentuk garis eksekusi. 3. Pertemukan bentuk awalan.
Di dalam kategori tersebut, telah jelas bahwasanya teknik tendangan harus jelas kemana arah tendangan tersebut diarahkan atau sasarannya, seperti tendangan Megiri yang jelas mengarah kepada sasaran perut maupun dada. Kemudian selanjutnya, latihan naik turun tangga. Secara teknis, rangkaian gerakan latihan naik turun tangga yaitu mula-mula posisi seperempat berjongkok di depan tangga dengan kedua tangan dikaitkan di belakang leher dan kaki selebar bahu agak lebih sedikit lompat. Gimana sih? Secara teknis, rangkaian gerakan latihan naik turun tangga yaitu mula-mula posisi seperempat berjongkok di depan tangga dengan kedua tangan dikaitkan di belakang leher dan kaki selebar bahu agak lebih sedikit. Lompati tangga pertama dan lanjutkan ke atas sampai 10 atau lompatan atau lebih. Mendarat dan cepat. Gerakan harus terus-menerus tidak terputus ke atas tangga tanpa berhenti sampai jumlah yang telah ditentukan. Chu D 1992 halaman 40. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian selanjutnya menurut Yuliansyah 2015, latihan naik turun tangga yaitu latihan dengan cara berlari atau melompat dengan menggunakan media tangga, baik terbuat dari besi, kayu, papan, atau tangga tembok. Latihan ini yaitu peningkatan beban latihan yang progresif overload. Jadi pada penelitian ini menggunakan naik turun tangga dua jenis, yaitu latihan naik turun tangga dengan cara meloncat dengan dua tumpuan. Kemudian yang kedua itu naik turun tangga dengan cara berlari. Yang berlari bisa dilihat pada gambar di pojok kiri bawah. Kemudian selanjutnya latihan menendang dengan beban resisten band. Menurut Ramadan 2017 halaman 50, latihan dengan resisten band AIDS berdampak besar terhadap peningkatan keterampilan dan kecepatan tendangan sabit dalam olahraga pencaksilat. Latihan resisten band berhasil membantu meningkatkan latihan dalam olahraga silat, khususnya untuk melatih tendangan sabit. Maka dari itu, untuk penelitian ini menerapkan latihan menggunakan resisten band. Bentuk latihan beban karet yang dimaksud adalah dengan memberikan beban karet pada kaki dan diikat pada pergelangan kaki. Selanjutnya, Kohai melakukan tendangan Megiri dengan menggunakan beban karet tersebut. Yang kedua, ankle wake. Ahmad 2015, latihan kecepatan dalam cabang olahraga karate sangat diperlukan untuk mendapat kualitas tendangan yang baik. Latihan kecepatan dengan pendekatan teknik tendangan karate masih belum banyak diterapkan untuk melatih atlet supaya mendapatkan performa terbaik. Saat bertanding, pemberat kaki foot wake adalah alat pembebanan yang digunakan pada kaki atlet dengan beban yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan atlet. Maka dari itu, penelitian ini menerapkan latihan menggunakan pemberat kaki yang dipasang di kedua kaki yang nantinya dikombinasi dengan tendangan haisogiri. Jadi menggunakan dua jenis, yaitu latihan resisten band atau ankle wake untuk menendang dengan beban. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Hal yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk dapat meningkatkan kecepatan tendangan Megiri, yaitu latihan naik turun tangga dan menendang dengan beban. Latihan ini menggunakan sistem latihan the step type approach. Dengan demikian, diprediksi latihan ini dapat meningkatkan kecepatan tendangan Megiri pada Koi Karate Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan latihan naik turun tangga terhadap peningkatan kecepatan tendangan Megiri pada Koi Karate di Dojo Gojukai Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan latihan menendang dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan Megiri pada Kohai. Yang ketiga, ada perbedaan yang signifikan. Ada perbedaan yang signifikan latihan naik turun tangga dan latihan menendang dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan Megiri pada Kohai. Kemudian selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Metode eksperimen digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode eksperimen merupakan metode yang meneliti suatu hal untuk diketahui akibat dari perlakuan yang diberikan. Hardani et al. 2020. Adapun desain dalam penelitian ini menggunakan two group pretest post-test design. Desain yang digunakan merupakan rancangan eksperimen yang dilakukan dua kelompok yang diberikan latihan yang berbeda. Dengan demikian, setiap masing-masing kelompok diberi tes awal atau pretest, kemudian diberikan tes akhir atau post-test untuk mengetahui kemampuan kecepatan tendangan Megiri pada Kohai Karate Gojukai di Kabupaten Lampung Utara akibat dari perlakuan. Kemudian selanjutnya ada pun gambar desain penelitian yang akan digunakan seperti gambar di bawah. Keterangannya, P. Populasi. Kita tentukan dulu populasinya di sekitaran Kabupaten Lampung Utara. Ketemulah di Dojo Gojukai Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua, kita tentukan sampelnya. Sampelnya di sini ngambil 40 dibagi 2. Kemudian OP, ordinal pairing, yaitu pembagian kelompok antara latihan naik turun tangga dan latihan menendang dengan beban. Kemudian selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kohai Karate Gojukai Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 40 orang. Kemudian sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu 40 Kohai Karate Kabupaten Lampung Utara. Kemudian selanjutnya instrumen penelitian. Menggunakan perangkat lunak Kinovia versi 0.7.0.10 untuk menganalisis gerak termasuk kecepatan. Adi Rahadian 2019 menyimpulkan pelari dapat melakukan percepatan akselerasi menggunakan Kinovia. Maka dari itu penelitian ini menggunakan
instrumen penilaian perangkat lunak Kinovea tersebut, karena bisa menganalisis sebuah kecepatan gerakan. Kemudian tujuannya untuk mengukur kecepatan tendangan Maegeri. Pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data hasil penelitian. Adapun rangkuman deskripsi data secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, naik turun tangga. Di sini menunjukkan sebelum diberi perlakuan mean atau rata-ratanya 0,4405, setelah diberikan perlakuannya itu 0,3795. Kemudian selanjutnya menendang dengan beban, yaitu dengan hasilnya itu sebelum diberi perlakuan mean atau rata-ratanya 0,4065, kemudian setelah diberikan perlakuan itu dapat nilai 0,3460. Kemudian selanjutnya hasil kemampuan kecepatan tendangan metode naik turun tangga dan menendang dengan beban. Berdasarkan diagram di samping, hasil pretest dan posttest kemampuan kecepatan Maegeri pada Kohai Karate Kabupaten Lampung Utara, kelompok latihan naik turun tangga dan menendang dengan beban, metode naik turun tangga memiliki rata-rata nilai 0,4405 untuk pretest dan 0,3795 untuk posttest. Sedangkan metode menendang dengan beban memiliki nilai rata-rata 0,405 untuk pretest dan 0,346 untuk posttest. Bisa disimpulkan untuk nilai rata-rata posttest yang lambat yaitu 0,3795 dan nilai tercepat yaitu 0,346 untuk metode menendang dengan beban. Kemudian selanjutnya uji normalitas. Normalitas sebaran data menggunakan Shapiro-Wilk Sugiono 2014 halaman 114. Uji normalitas Shapiro-Wilk adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel yang kecil. Digunakan simulasi data tidak lebih dari 50 sampel. Penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 27. Jika nilai P lebih besar dari 0,05 maka data itu normal. Akan tetapi sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai P lebih kecil dari 0,05 maka data itu tidak normal. Dari hasil tabel di atas dapat kita lihat bahwa data memiliki nilai P atau C lebih besar dari 0,05, maka variabel berdistribusi normal. Karena semua data berdistribusi normal, maka analisis dapat dilanjutkan dengan statistik parametrik. Di atas dapat dilihat nilai latihan based on mean signifikansi P lebih besar dari 0,05 yaitu 0,263 sehingga data bersifat homogen. Oleh karena itu semua data bersifat homogen, maka analisis yang dapat dilanjutkan. Analisis data dapat dilanjutkan dengan statistik parametrik. Kemudian selanjutnya uji hipotesis naik turun tangga. Dari hasil uji T pada tabel di atas dapat dilihat bahwa T hitung 12,278 dan T tabel 2,101 dengan nilai signifikansi P sebesar 0,001. Oleh karena itu, T hitung 12,278 lebih besar dari T tabel 2,101 dan nilai signifikansinya 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Maka hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis alternatif HA yang berbunyi ada pengaruh signifikan latihan kecepatan metode naik turun tangga terhadap peningkatan kecepatan tendangan Maegeri pada Kohai Karate di Dojo Gojukai Kabupaten Lampung Utara itu diterima. Selanjutnya, uji hipotesis menendang dengan beban. Dari hasil uji T pada tabel di atas dapat dilihat bahwa T hitung 14,41 dan T tabel 2,101 dengan nilai signifikansi P sebesar 0,000. Oleh karena itu T hitung 14,41 itu lebih besar daripada T tabel yaitu 2,101 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis alternatif HA yang berbunyi ada pengaruh signifikan latihan kecepatan metode menendang dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan Maegeri pada Kohai Karate di Dojo Gojukai Kabupaten Lampung Utara itu diterima. Kemudian selanjutnya uji hipotesis naik turun tangga dan menendang dengan beban. Dari tabel hasil uji T pada tabel di atas dapat dilihat bahwa T hitung sebesar 1,941 dan T tabel itu 2,021. Sedangkan besarnya nilai signifikansi P 0,056 karena T hitung 1,941 lebih besar dari T tabel yaitu 2,021 dan signifikansinya 0,056 lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis alternatif HA yang berbunyi ada perbedaan yang signifikan latihan kecepatan metode naik turun tangga dan latihan menendang dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan Maegeri pada Kohai Karate di Dojo Gojukai Kabupaten Lampung Utara itu ditolak. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai rata selisih post-test kelompok latihan metode naik turun tangga dengan rata post-test kelompok latihan metode menendang dengan beban sebesar 0,044 dengan kenaikan persentase kelompok latihan metode menendang dengan beban lebih tinggi yaitu 14,8%.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan kecepatan metode naik turun tangga terhadap peningkatan kecepatan tendangan Maegiri pada Kohai Karate di Dojo Kabupaten Lampung Utara, yaitu sebesar 13,8%. Dengan latihan rutin sesuai dengan RPP yang sudah dirancang dan menerapkan latihan beban dalam inner load dalam Harsono 1988 halaman 105. Dalam menambah beban latihan disarankan menerapkan sistem yang disebut the step-type approach atau sistem tangga. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara latihan kecepatan tendangan metode naik turun tangga dan menendang dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan Maegiri. Artinya, bahwa kedua jenis metode latihan tersebut sama-sama dapat meningkatkan kecepatan tendangan Maegiri. Pada hakikatnya, efek latihan yang terjadi pada sel jaringan adalah penyesuaian atau perubahan bahan kimia yang berkaitan dengan peningkatan layanan sistem energi yang diperlukan oleh otot. Atau yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan latihan naik turun tangga terhadap peningkatan kecepatan tendangan Maegiri pada Kohai di Dojo Gojokai Kabupaten Lampung Utara dengan nilai T hitung itu 12,278 lebih besar dari T tabel yaitu 2,101 dan nilai signifikansinya 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan latihan menendang dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan Maegiri pada Kohai di Dojo Gojokai Kabupaten Lampung Utara dengan nilai T hitung 14,414 lebih besar dari T tabel yaitu 2,101 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan antara latihan naik turun tangga dan menendang dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan Maegiri pada Kohai di Dojo Kabupaten Lampung Utara dengan nilai T hitung 1,967 lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,021 dan nilai signifikansinya 0,056 lebih besar dari pada 0,05. Baik, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.